Halo, anak-anak Bu Guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Bu Purwanti di sini dengan video pembelajaran kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak sudah siap? Nah, siapkan peralatannya, alat tulisnya, ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Baik, Nak, berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita belajar di kompetensi 3.1 dan 4.1. Nah, peduli terhadap makhluk hidup, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Anak-anak, nah, anak-anak hewan memiliki karakteristik tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis hewan yang termasuk hewan langka, bahkan ada yang sudah punah. Nah, anak-anak, kalian dapat melakukan usaha-usaha dalam pelestarian hewan langka, di antaranya kalian ikut memberikan informasi dan penyuluhan tentang beragam jenis hewan langka di Indonesia. Kalian juga bisa mendukung aktivitas-aktivitas pelestarian hewan. Dan ingat anak-anak, hewan langka tidak boleh kita perjualbelikan secara ilegal karena hewan langka adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, anak-anak, kalian juga bisa membantu membuat tempat penangkaran. Kalian juga bisa mengkoordinasikan atau bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam melestarikan hewan langka. Dan ini juga yang paling penting juga, kalian jangan melakukan pemburuan liar. Pemburuan liar terhadap hewan langka, karena jika kalian melakukan perburuan hewan liar atau hewan langka, maka hewan langka itu akan punah. Sehingga tidak bisa lagi melihat hewan-hewan itu di bumi. Nah, baik, nah ayo kita mulai belajar hari ini ya. Oke, melestarikan sumber daya alam. Nah, ada beberapa hewan langka di Indonesia ya. Salah satunya contohnya yaitu di situ cendrawasih. Kita harus turut menjaga kelestarian hewan langka agar tidak punah. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Nah, burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisae, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Selanjutnya, nah burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara satu, tidak memperjualbelikannya. Yang kedua, tidak memelihara burung cendrawasih tersebut secara perorangan. Nah, yang ketiga, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Nah, selanjutnya, ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Nah, pertama, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, hewan juga memiliki tempat tinggal. Dan ada hewan yang tinggalnya di darat, ada juga hewan yang tinggal di praria.
perairan. Nah, apa saja ciri-ciri hewan? Simak penjelasan berikut. Nah, sekarang kita belajar ciri-ciri hewan dan penjelasannya anak-anak. Yuk, anak-anak Bu Guru yang hebat. Nah, di sini contohnya ayam. Ayam tinggalnya di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan oleh manusia itu bisa diambil dagingnya dan telurnya. Nah, ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya ada di dataran tinggi. Nah, lanjut. Yang kedua, contoh kedua, hewan bebek. Bebek tinggalnya di darat, namun bebek juga dapat berenang. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat dimanfaatkan menjadi telur asin. Pasti anak-anak pernah makan telur asin ya, nak ya. Nah, telur asin itu dari bebek ya, bukan dari ayam. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga itu adalah kelinci. Nah, kelinci hidupnya di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Ya, kelinci umumnya dijadikan peliharaan. Mungkin anak-anak Bu Guru ada yang memiliki kelinci ya, nak ya, di rumahnya. Boleh dipelihara di rumah. Nah, yang keempat, contoh keempat itu adalah ikan. Ikannya banyak banget ya, Nak ya. Ini Ibu memberikan contoh ikan. Ada berapa nih? Ada 7. Bagus-bagus banget ikannya ya. Nah, ikan hidup di air. Nah, ikan ini tinggalnya di air. Digolongkan menjadi 3 jenis ikan. Yaitu ada ikan air tawar, ada ikan air laut, dan ikan air payo. Nah, ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Nah, yang ini semua ini contoh ikan yang diberikan sama Bu Guru, gambar-gambarnya ini adalah ikan dimanfaatkan manusia sebagai ikan peliharaan atau hewan peliharaan di rumah ya. Biasanya ditempatkan di akuarium ya, nak ya, terus diberi mesin biar ada oksigennya masuk. Nah, oke nak, tugas hari ini perhatikan gambar berikut. Kalau kalian menyimak dari penjelasan Bu Guru dari awal pasti tahu. Tadi ada contohnya, ada ayam, ada bebek, ada ikan, ada kelinci. Nah, itu sudah diberikan contoh sama Ibu, pasti kamu bisa mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru ya. Carilah informasi tentang tempat hidup hewan-hewan. Ada bunglon, ada kelelawar, ada katak, ada lebah, ada onta. Ya, carilah informasi tentang manfaat hewan-hewan tersebut baik bagi manusia maupun bagi lingkungannya. Manfaatnya apa? Kelima tugas ini pasti kamu bisa ya. Kerjakan di buku, di kertas HVS ya, nak ya, di kertas HVS. Kumpulkan hari Sabtu ya. Di kertas HVS ya. Gambarnya bisa di-download atau gambarnya bisa kalian print, minta tolong mamahnya di print, terus baru di bawahnya diberikan keterangan jawaban. 1 bunglon, 2 kelelawar, 3 katak, 4 lebah, 5 onta. Begitu ya, Nak ya. Minta tolong printin ke mama atau ke kakak. Nah, di bawahnya baru ditulis jawaban kamu. Ingat, tulis nama, kelas, dan hari tanggal mata pelajaran IPS. Begitu ya, Nak ya. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhiri wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.